Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Entres Bersemi ya, sama saya Agus Nukman, tani dan penjual bibit dari Banyumas. Untuk kali ini saya mau kasih contoh penanaman ya, penanaman pohon durian. Ini karena kita mau tanam di lahan perbukitan ini, karena syuting up. Nah, ini lahan ini perbukitan. Lahan dataran agak tinggi. Ini sekitar tadi saya lihat di altimeter sekitar 130 mdpl. Ini perbukitan, sangat cocok untuk durian. Jadi kita nggak perlu apa namanya busutan sing terlalu tinggi, karena ini udah perbukitan. Nggak harus diunduk-unduk apa jarangannya ya. Bikin busutan nggak perlu terlalu tinggi karena ini udah dataran tinggi. Untuk drainasenya udah bagus, dan karena tanahnya ini tanah merah nih bagus sekali. Udah kalau kena hujan sedikit ini gembur, jadi kita nggak perlu juga bikin lubang terlalu besar. Kalau bikin lubang 1x1 kedalaman 1 meter itu harus dibikin jikalau kontur tanahnya itu keras untuk penggemburan fungsinya. Jadi kalau udah tanahnya bagus kayak gini, udah gembur ini kan, ini kena hujan dikit udah, kena air dikit udah gembur ini, bagus sekali. Jadi nggak perlu lubang terlalu besar. Oke, kita langsung saja ya. Ini sebenarnya udah tanam beberapa pohon nyicil ini bos, di sebelah sana. Ini nyicil, udah ada yang 2 tahun, ada yang 1,5 tahun. Karena ya budgetnya bos, nggak bisa langsung banyak, nggak apa-apa, tanam nyicil. Dan ini untuk yang ditanam ini ukuran 1 meter yang harganya ini ekonomis. Ini harga 100.000 di tempat, belum ongkir. 1 meter ada yang 200.000, ada yang 100.000. Kalau yang mahal ya istimewa, rega nggak rupa kalau kata orang Banyumas. Ini yang 100.000 ya kayak gini bos, tapi tetap berkualitas. Kalau anda tanam rawat baik, dipupuk dengan bagus, itu pertumbuhannya lihat sana, bagus-bagus kan. Jadi murah juga, bukan berarti murahan, pesornya tinggi. Tapi kita tanam satu, bentar ambil pesta dulu bos. Kita apa buk? Kita so grafting malah. Kita sobek planter bagnya untuk cara penanaman bibit planter bag. Nah, ini ya saudara, bagi yang mau tanam. Ini lihat, kalau bibit planter bag itu akarnya udah utuh bos. Kita sinkronkan ini biar lurus, apa jenengannya, kalibrasi dulu. Lurus dong, miring ora? Si doyong idul. Ngidul. Oke, Hening maning. ngidul. Kalibrasi dulu. Bisa. Ngalur bodi loh. Oh. Ini lah ya. Top apa bro? Top. Nih. Karena ini di daerah perbukitan ini sekitar ya paling 5 cm dari dataran tanah ini udah cukup. Tidak perlu terlalu tinggi. Karena udah di gunung. Kita uruk langsung. Gak usah dikasih pupuk ya. Kalau awal penanaman kayak gini aja tanah kita uruk langsung.
Oke, selesai. Jadi untuk penanaman di daerah perbukitan, daerah agak tinggi, nggak usah ini busutannya terlalu tinggi, nggak apa-apa kayak gini. Terus yang nggak kalah penting ya, ini kan tadi kita tanam saja, nggak usah dipupuk di bawah di lubangnya. Kalau mau menaruh pupuk itu di atasnya saja di sini. Karena ini bibit planter bag, itu mau langsung ditaruh pupuk di sini boleh. Pupuk kandang, kohe kambing. Mau kasih NPK 1616 juga boleh, tapi untuk pohon 1 meter kayak gini cukup ya 2 sendok makan lah. Sedikit saja. Disebar di atasnya boleh. Atau mau nunggu sampai 2 minggu 1 bulan baru dipupuk juga boleh. Kalau untuk dongkelan memang awal tanam itu jangan dikasih pupuk, soalnya akan mengganggu akar. Itu kan kalau dongkelan kan akar itu diputus, jadi untuk pemulihannya itu kalau kena pupuk itu bisa akar-akar muda busuk, panas. Jadi untuk bibit planter bag kalau mau dipupuk di atasnya ini boleh. Sekarang juga mau dipupuk juga boleh. Enggak juga enggak apa-apa, karena di planter bag udah membawa pupuk. Kita di pembibitan udah kita pupuk pasti. Kembali lagi untuk teman-teman, barangkali ada yang mau membutuhkan bibit, silakan hubungi nomor yang tertera. Tidak harus beli banyak, beli mahal, semua kita ada. Mau yang murah ada dari harga 15.000 sampai yang 1 juta juga ada, bos. Jadi bibit itu bervariasi menyesuaikan budget Anda. Tapi bagi yang ingin beli harganya murah, jangan minder. Bibitnya tetap berkualitas kalau dirawat baik. Ini contohnya nih. Ini bos. Ini kurang pupuk ya, bos. Nih, lihat. Wah, tanam baru 1 tahun lebih ini. 1,5 tahun ya. Udah nembok lah. Tuh, karena apa perawatan? Pupuknya cukup kohe kambing, bos. Kalau mau kasih NPK 1616 kadang-kadang boleh. Tapi yang pasti kohe kambing kita biasanya di khususnya orang Banyumas itu pasti kasih kohe kambing. Nih. Walaupun bibit yang murah, kalau dirawat pertumbuhannya tuh cakep banget, bos. Itu saja dari saya. Barangkali ada yang ingin tanya-tanya, silakan di komentar. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe untuk membantu saya berkembang channelnya, membantu perkembangan channel saya. Kayak gitu maksudnya. Ngomong belepotan ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.